mengingat Allah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ini dalam rangka kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kisah Musa alaihissalam yang di dalamnya terdapat ibrah, pelajaran bagi mereka orang-orang yang mau ambil pelajaran. Disembelihnya sapi betina. Kenapa kok sapi betina yang disembelih? Karena Bani Israel pernah nyembah anak sapi. Kalau anak sapi disembelih atau anak sapi disembah oleh Bani Israel, nih emaknya disyariatkan untuk disembelih. Anaknya disembah, emaknya disembelih, nggak tanggung-tanggung, kan gitu. Untuk menghinakan mereka. Kan itu mereka di awal kali mereka sedikit menolak. Apakah kita disuruh nyembelih sapi betina? Kau main-main ini Musa, lihat ya. Nabi Musa mensyariatkan sesuatu, jawabannya apa? Kau pengen bercanda sama kami? Ini mana kepasrahan mereka? Nggak ada kepasrahan terhadap Nabi mereka. Ini pelajaran buat kita semua. Kalau ada perintah Allah, perintah Rasul, pasrah aja udah, terima. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ucapan orang-orang yang beriman laki dan perempuan ketika mereka dipanggil, yuk kita berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, ucapan mereka sami'na wa ata'na, siap, kami dengar seruan Engkau ya Allah, kami dengar seruan Rasulmu, dan kami mentaatinya. Mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Mukmin seperti itu. Taib yang punya mushaf, halaman atau ayat yang ke 67 dalam surat Al-Baqarah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Dan ingatlah ketika Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya supaya kalian, hai Bani Israel, menyembelih hewan yang bernama Baqarah, jenis sapi betina. Qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Apakah kau pengen main-main sama kami? Kau menjadikan kami huzwan, main-main, bercanda, hai Musa alaihissalam. Perintah Allah, perintah Rasul dianggap apa? Suatu hal yang sifatnya main-main. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jika aku termasuk orang yang bodoh. Main-main terhadap syariat adalah kebodohan, kekafiran. Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah dari kebodohan terhadap syariat, kebodohan terhadap agama. Ketika mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu, mereka cek dulu, ini benar atau main-main? Ini serius, betul perintahnya kayak gini. Subhanallah, bukan tunduk patuh, tapi main-main, ngeyel. Kenapa mereka ngeyel? Masih ingat sebabnya apa? Kelamaan apa? Bergaul sama Fir'aun. Kelamaan jadi budak, akhirnya memiliki mental budak. Budaknya nggak tahu-tahu budaknya Fir'aun, super ngeyel. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku nggak tahu ada ilah selain aku. Aku tidak tahu ada Tuhan untuk kalian selain diriku. Ini ucapan na'udzubillah ya, Fir'aun. Dibilangin, dinasehati dengan kalimat yang layyin, dengan kalimat yang layyinah, yang lembut, lunak, tetap aja nggak bisa. Diancam, kena sekali, ngeyel lagi. Fitis ayatin, disebutkan dengan 9 tanda-tanda yang besar.
ada kodok, ada darah, ada kutu, ada paceklik, topan. Itu melanda Mesir. Bertahun-tahun Nabi Musa alaihissalam berdakwah di Mesir. Minta tanda, didoain sama Nabi Musa alaihissalam turun kodok. Baju-baju yang ada di dalam istana Fir'aun penuh dengan kodok. Buka tempat nasi, kodok. Ini hukuman dari Allah. Buka kamar mandi, kodok semua bak mandinya. Apa enggak mengerikan? Dimanapun Fir'aun mendapati suatu tempat, kecuali tempat itu ada kodoknya. Sampai ketika sedang masak sesuatu, ini hadisnya Hasan ya, diangkat sesuatu tersebut, ada kodoknya nggak mati. Subhanallah. Antum tahu hikmahnya? Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dan Syekhul Islam gurunya itu menyebutkan karomah buat seekor kodok ketika dimanfaati Allah. Kodok diperintahkan oleh Allah untuk masuk menyerang rumah Fir'aun, sampai ke seluruh tempat yang disentuh Fir'aun, sampai ke tempat sayur di mana Fir'aun sedang masak, ada kodoknya di situ, dan kodoknya tidak merasakan panas. Karomah disebabkan karena ketundukan kepada syariat. Kalau seekor kodok mendapatkan karomah, antum lebih layak mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan ketundukan antum terhadap syariat. Minta kepada Musa, hai Musa, tolong hilangkan ini semua. Minta kepada Tuhanmu, coba bisa enggak? Nanti saya beriman. Kemudian doa. Setelah doa, dia enggak mau beriman. Nabi Musa memberikan tanda yang berikutnya, darah. Sungai Nil berubah jadi merah. Sumur-sumur air-air, sumber-sumber air Fir'aun semua menjadi merah. Buka gelas, merah, berubah menjadi darah. Menjijikkan, siapa yang mau minum? Mau mandi, berubah jadi darah. Minta kepada Musa alaihissalam, hai Musa, mintakan ud'u rabbaka, mintalah kepada Tuhanmu. Jika Allah Tuhanmu itu bisa menghilangkan ini semua, la amantu bih, nanti saya beriman deh sama dia. Doa Nabi Musa senang sudah, ngeyel lagi. Karena itu Bani Israel menjadi ngeyel, kelamaan bergaul dengan orang yang jelek. Karena itu kalau antum punya lingkungan yang gak bagus, jaga diri baik-baik. Mungkin jaga wibawa awalnya, Masya Allah, tapi punya teman gojek terus kerjaannya, akhir antum ke bawah lama-lama, gak bisa serius. Ucapan-ucapan yang masuk ke telinga antum dipelintir jadi bahan gojekan. Apa sebabnya? Antum salah pilih teman. Karena itu kalau punya teman yang kurang bagus, karena memang keadaan ya, karena lingkungan, karena pekerjaan, mungkin karena pendidikan, sekolah misalnya, kalau memang ditentukan sama Allah punya teman yang kurang bagus, hati-hati, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu atattakhiduna huzwa, kau jadikan ini buat main-main buat kita? A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah kalau aku termasuk orang yang bodoh. Kemudian akhirnya setelah mereka yakin, oh ternyata ini perintah, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Mereka mengatakan, tolong sampaikan kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjelaskan sapi apa yang dimaksud. Sapi betina kan paham semua. Maksud sapi betina apa? Ya sapi dari jenis betina, kan beres. Mau sapi itu putih, mau belang, mau hitam, mau coklat, mau murah, mau mahal, mau tua, mau muda, nggak ngaruh. Apakah peliharaan, apakah liar, nggak ngaruh. Yang penting baqarah jenisnya betina, kan gampang, ya nggak? Apakah dia ngebajak sawah, apakah dia nggak ngebajak sawah, apakah dia cacat, apakah dia sehat, sama aja sebetulnya. Karena kalimatnya apa? Innallaha
ya'murukum an tadbahu baqaratan. Ada nakirah di situ, tanwin, nggak ada alif lamnya. Jadi bebas. Kapan kau dapati sapi betina, mau kecil mau gede, mau berat mau enteng, mau mahal, mau murah, sama aja, mau cacat mau nggak cacat, udah datangkan sapi betina, sembelih, kan beres persoalannya, selesai masalahnya. Tapi mereka ngeyel disebabkan salah pergaulannya, kelamaan main sama Firaun. Akhirnya ya Musa, tunjukkan, minta kepada Allah, tolong minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jelaskan kepada kami seperti apa sih sapinya. Qala innahu yaqul, akhirnya Allah pun berfirman, sampaikan kepada mereka ya Musa alaihissalam, yaqul, Tuhanku Allah telah berfirman, innaha baqaratun, baqarah yang dia inginkan sekarang, la faridun wala bikrun, tidak farid, tidak tua, tidak pula bikr, tidak pula muda. Jadi enggak terlalu anak-anak, apa, pedet ya, bukan pedet, bukan pedot, bukan pedet, bukan sapi tua, kan tambah rumit, ya enggak? Kemarin sapi tua boleh, sapi muda juga boleh, pedet juga boleh disembelih. Tapi gara-gara pertanyaan, lihat nih, karena itu jangan membahas sesuatu yang nggak dibahas sama Allah. Jangan berdalam-dalam terhadap suatu perkara yang Allah nggak perintahkan untuk berdalam-dalam. Seperti apa? Membahas tembok Dzulqarnain. Di mana ya? Cari Google Map. Ya Allah, nggak ada kerjaan antum. Istri antum nanya, Mas, ini sudah hari ke-5, berarti kan suci. Hari ke-6 ya saya suci, nggak ada darah kan beres. Kok hari ke-7 keluar lagi ya? Ini darah haid, istihadah, saya harus bagaimana ini? Nggak ngerti. Itu nggak dibahas. Padahal itu terjadi setiap bulannya pada istrimu. Yang kayak gitu nggak dibahas. Yang dibahas itu Dajjal, yang dibahas itu Ya'juj dan Ma'juj. Itu orang mana itu? Itu jumlahnya berapa itu? Kapan keluar itu? Ya Allah, nggak ada urusan sama antum. Tugas antum itu pelajari, imani. Setelah itu udah, jangan berdalam-dalam. Apa manfaatnya? Yang keseharian, fikih keseharian aja kadang nggak dipelajari, keliru cara belajarnya. Lihat ya, berdalam-dalam akhirnya dipersulit. Innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik, yang pertengahan di antara yang tidak tua dan tidak pula muda, yang pertengahan. Faf'alu ma tu'marun, ayo kerjain, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Ini perintah Nabi Musa alaihissalam. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Qalu ud'u lana, hai Musa alaihissalam, jelaskan, minta kepada Allah agar Allah menjelaskan kepada kami. Ma launuha, warnanya sekarang apa? Lihat ya, warna dibahas. Kan nggak tua, nggak muda, sebetulnya udah mudah tuh. Cari sapi betina yang nggak tua dan tidak muda, gampang, banyak nyarinya, ya nggak? Di Sunggingan banyak, Masya Allah, gampang nyarinya. Sapi betina yang nggak tua, nggak muda, insya Allah gampang. Cari di desa-desa, gampang nyarinya. Sekarang dia persulit dirinya. Sekarang warnanya apa, hai Musa alaihissalam? Qala innahu yaqul, Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan warnanya. Innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Allah berfirman kepadaku bahwasanya yang diinginkan oleh Allah sesuai dengan permintaan kalian, maka Allah tetapkan bahwasanya sapi betina yang tidak tua, tidak pula muda, warnanya adalah kuning, faqi'ul launuha, yang tebal kuningnya. Bukan hanya tebal, tasurun nadhirin, di mana orang melihatnya pasti senang, menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Sapi metal ya, berapa harganya sama sapi biasa? Sama atau enggak? Beda. Sapi biasa mungkin harganya biasa, sapi luar biasa harganya pun luar biasa. Mempersulit diri sendiri.
Apa sebabnya? Tidak pasrah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka mengatakan, hai Musa alaihissalam, minta kepada Allah agar Allah menjelaskan kepada kita seperti apa sebetulnya sapi yang tidak tua, tidak muda, kuning dan sangat tua kuningnya, menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Ini karakternya seperti apa, sifat-sifat ciri dan cirinya. Innal baqarata syabaha alaina, karena baqarah ini masih samar sebetulnya sama kita. Kalau dijelaskan, kami insyaallah lamuhtadun, kami menjadi orang-orang yang mendapatkan bimbingan, pasti kami akan kerjakan. Akhirnya dipersulit lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard. Qala innahu yaqul, sesungguhnya Allah mengatakan, innaha baqaratun, sesungguhnya baqarah, la dhalulun tuthirul al-ard, sapi yang tidak membajak sawah. Wala taskil hartha musallamatun la syiyata fiha, tidak pula pernah mengairi air. Musallamatun, sehat. La syiyata fiha, enggak ada cacat sedikit pun. Wah, tambah rumit ya. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Oh, sekarang kami paham, kau betul-betul telah mendatangkan kepada kami suatu hal yang benar. Akhirnya mereka menyembelih hewan tersebut, sapi betina tersebut. Wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka enggak mau mengerjakannya. Lihat ya kalimatnya, hampir-hampir mereka tidak mengerjakannya. Tapi kenapa mereka mengerjakannya? Di awal apa? Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Ucapan insya'allah yang menjadikan mereka melakukannya. Karena itu jamaah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan pernah kau katakan saya akan lakukan itu besok. Jangan, nggak boleh. Ini nasihat dari siapa? Dari Rabbul Alamin. Buat siapa? Buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan, wa ummatihi umuman, dan buat umatnya secara umum. Jangan pernah, oh besok kita lakuin besok aja. Jangan, illa ayasya Allah, kecuali kasih bumbu insya Allah. Ada hadis yang hasan ya, di mana Ya'juj dan Ma'juj itu dia nggak bisa membolongin temboknya Dzulqarnain. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah halaka lil Arab. Celaka, la ilaha illallah, celaka bagi mereka orang-orang Arab. Inna, sesungguhnya temboknya Dzulqarnain, radma Dzulqarnain itu telah bolong, misli hadza. Sudah bolong segini-gini. Kenapa bisa bolong seperti ini? Karena mereka mengucapkan insya Allah. Karena ada keunikannya tembok Dzulqarnain, kapan mereka bolongin dia merapat kembali. Mereka bolongin, dia merapat kembali. Setiap hari kerjanya seperti itu. Sampai satu saat di antara mereka, yang paling terbaik di antara mereka, mereka hancurkan. Ketika sudah lelah, besok kita bolongin lagi, insya Allah. Besok dibolongin, bolong. Setelah itu lupa dia untuk mengucapkan insya Allah. Kalau yang paling kafir aja mengucapkan insya Allah ada manfaatnya, lantas bagaimana dengan orang yang beriman? Kenapa kok terjadi penyembelihan Baqarah di sini? Ada seorang, termasuk orang yang kaya setelah Qarun, dia punya harta yang banyak. Keluarganya, dari pihak keluarga dia ingin mendapatkan hak waris. Cuman dia nggak sabar, akhirnya dibunuh. Orang tersebut dibunuh. Setelah dibunuh, gemparlah. Karena mayatnya dibuang di tengah jalan. Bingung bagaimana caranya, nggak ada cukup waktu bikin lubang, buang aja udah.
Banyak manusia berkomentar, ini siapa pembunuhnya? Dia sudah tanya kepada Musa alaihissalam, siapa itu mendapatkan hidayah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diminta untuk berdoa pada Allah agar menunjukkan ini kasusnya gimana, siapa pembunuhnya. Maka Nabi Musa pun meminta kepada Allah dan Allah perintahkan untuk menyembelih Baqarah, sapi betina. Terjadi dialog yang alot seperti ayat yang sudah kita baca. Pada akhirnya orang itu pun Allah Subhanahu wa taala, wa idz qataltum nafsan fadaratum fiha, ini dalilnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu bi ba'dihha. Ini terjadi disebabkan karena salah seorang di antara kalian membunuh satu jiwa. Fadaratum fiha, dan kalian menyembunyikan berita tersebut dan Allah yang menyingkapkannya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah Subhanahu wa taala yang menyingkapkan apa yang kalian sembunyikan. Faqulna idribuhu bi ba'dihha. Kami perintahkan kepada mereka, kepada Musa setelah disembelih hewan tersebut, kemudian sebagian mengatakan kaki depan, kaki belakang, ini nggak perlu dibahas. Karena dibahas pun nggak ada faedahnya. Oh, ternyata dipukul pakai kaki belakang. Apa faedahnya? Oh, ternyata pakai kaki yang sebelah kiri. Oh, enggak, pakai dengkulnya. Apa manfaatnya? Nggak ada faedahnya. Karena Allah mengatakan faqul nadribuhu bi ba'dihha, pukullah dia dengan sebagian daging sapi yang sudah kalian sembelih. Ketika dipukul dia hidup. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah hidupkan orang yang sudah mati supaya Allah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya supaya kalian bisa menggunakan akal kalian. Orang kaya yang dibunuh tadi itu mati, kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk menyembelih hewan tersebut, sapi betina. Setelah disembelih dipotong bagian dagingnya, kakinya, kemudian dipukulkan kepada bangkai mayit yang sudah tergeletak di tengah jalan itu. Dipukul, setelah dipukul yang tadi kaku tiba-tiba melemaskan diri, menghangatkan diri, tubuhnya dikembalikan ruhnya, kemudian dia buka matanya, dia bangkit, kemudian qatil, pelaku pembunuhan adalah akhi, saudaraku sendiri, si fulan. Setelah itu mati lagi. Ini kisahnya. Kadzalik, demikianlah yuhyillahul mauta, Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Dia Maha Kuasa. Ini Bani Israel sering melihat kejadian-kejadian menakjubkan ya. Bukit Tur di atas kepala mereka. Mereka pernah disambar petir, kemudian dihidupkan kembali. Mereka pernah makan manna dan salwa, turun makanan dari langit. Dan salah seorang di antara mereka ada yang dihidupkan kemudian dimatikan kembali. Setelah dia mati, dibangkitkan oleh Allah, kemudian mati lagi. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, akan tapi banyak di antara mereka yang kufur. Kan itu Allah katakan, "Tsumma qassat qulubukum." Akan tapi kebanyakan di antara kalian hai Bani Israel, qassat qulubukum, hati kalian menjadi mengeras. Itu orang-orang kafir yang sebenarnya. Kaum muslimin jangan latah. Kaum muslimin jangan latah ikut-ikutan acara-acara orang kafir. Apalagi di antara mereka ada yang mengucapkan selamat ya hari raya fulani, hari raya ini dan itu. Ini tidak dibenarkan. Apakah boleh mengucapkan kalimat, mengucapkan ucapan selamat Natal misalnya kepada mereka orang-orang Nasrani? Maka jelas jawabannya tidak dibenarkan. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dalam surat Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zur, orang-orang yang beriman, ibadur rahman, mereka tidak menyaksikan sesuatu yang zur, palsu, dosa, dusta. Kata Mujahid rahimahullahu ta'ala, la yashhaduna min a'yadil musyrikin, ditafsirkan sama muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak mempersaksikan hari raya orang-orang musyrik. Itu dalil daripada Al-Quran.
Mereka tidak mempersaksikan. Bagaimana mungkin kita bisa mempersaksikan setelah sebelumnya kita mempersaksikan keesaan Allah, sesembahan kita? Apakah kita mempersaksikan kebenaran daripada agama mereka yang batil? Nggak mungkin. La yashhaduna zur. Mereka tidak mempersaksikan hal-hal yang dusta, hal-hal yang dosa, hal-hal yang batil. Ini sifat ibadur rahman disebutkan di akhir surat Al-Furqan. Tidak dibenarkan. Dari hadis An-Nasa'i, demikian pula Abu Daud, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa ra'a an-nas yal'abuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, beliau melihat beberapa manusia itu, banyak manusia itu bermain-main, perempuan, anak-anak, di 2 hari yang dikhususkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzani?" Ini 2 hari ini yang diagungkan sama kalian itu 2 hari apa tuh maksudnya? Hadza idani. Mereka katakan, oh ini adalah hari raya kami. Kunna fil jahiliyah. Ketika kami masa-masa jahiliyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad badalkuma atau qad badalakum, sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian khairan minhuma, yang lebih baik daripada hari raya jahiliyah, Idul Fitr wa Idul Adha. Id kalian itu cuma Idul Fitr dan juga Idul Adha, jangan lakukan itu lagi. Nabi SAW mengatakannya tidak dibenarkan. Dan Allah sendiri subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Kafirun manhajnya orang-orang muslim, sikap orang-orang yang beriman. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Adapun toleransi kami adalah kami tidak mengganggu kalian. Kalian mau melakukan hal yang seperti itu, kalian mau melakukan ini dan itu di acara-acara kalian, silahkan, kami tidak akan ganggu. Kami tidak akan mengusik ketenangan kalian di dalam melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu keyakinan kami. Lakum dinukum, untuk kalian agama kalian, waliyadin, dan untukku adalah agamaku. Maka tidak dibenarkan kita mengganggu mereka, karena mereka kafir zimmi, di bawah perlindungan negara kita. Maka tidak dibenarkan bagi kita untuk ikut merayakan Natal bersama mereka. Dan Natal itu diyakini sama mereka apa? Sebagai hari kelahiran Tuhan lahir. Ajaib, Tuhan ini ulang tahun, Masya Allah, niup lilin. Apakah dibenarkan seperti itu? Setelah keluar daripada rahim perempuan, kemudian dikatakan, oh ini Tuhan kita layak untuk disembah. Aina uqul, kemana akal sehat kita? Al-muhim, tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk mengucapkan kalimat-kalimat selamat bagi mereka. Adapun sikap seorang muslim ketika mendapati hari raya yang bukan hari raya Islam, maka toleransi kita adalah tidak ikut mengucapkannya, tapi kita ikut menciptakan keamanan, kenyamanan, tetap menjaga kondusif. Itu toleransi kita. Kita tidak mengganggu. Akan tapi kalau kita masuk ke dalam gereja, ikut mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah misalnya di dalam gereja, mengucapkan selamat, itu tidak dibenarkan. Suatu hal yang sangat dibenci oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Taib ila huna. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu